Apa itu fraksinasi? Fraksinasi merupakan metode pemisahan komponen campuran yang berasal dari ekstrak hasil ekstraksi. Fraksinasi dilakukan untuk memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari golongan utama, yang lainnya berdasarkan perbedaan kepolaran. Apakah tujuan dari fraksinasi? Tujuan fraksinasi adalah untuk memisahkan komponen-komponen senyawa aktif dari ekstrak yang telah dihasilkan. Dan prinsip dari fraksinasi adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah N-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa nonpolar, digunakan N-heksan, etil asetat untuk menarik senyawa semipolar, sedangkan metanol untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat nonpolar akan larut dalam pelarut yang nonpolar, sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi fraksinasi? Faktor dalam proses fraksinasi yang dioptimasi meliputi jumlah pelarut atau N-heksan per gram ekstrak, lama waktu fraksinasi, dan kekuatan pengadukan atau putaran mesin. Metode apa sajakah yang digunakan pada proses fraksinasi? Berdasarkan teknik pemisahannya, metode dalam proses fraksinasi dibedakan menjadi yang pertama, kromatografi lapis tipis atau biasa disebut dengan KLT. Yang kedua, kromatografi kertas atau kromatografi kolom yang biasa disingkat menjadi KK. Dan yang ketiga ada kromatografi gas, lalu kromatografi cair bertekanan tinggi. Metode pemisahan yang sering digunakan biasanya adalah KLT dan KK. Penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Tujuan fraksinasi. Tujuan fraksinasi adalah untuk memisahkan dan mengisolasi komponen-komponen berbeda dari suatu campuran berdasarkan sifat fisikokimia mereka, seperti kepolaran dan berat molekul. Ini memungkinkan pemurnian senyawa target, analisis lebih mendalam, dan aplikasi spesifik dari komponen-komponen yang telah dipisahkan. Faktor yang mempengaruhi fraksinasi. Yang pertama itu ada sifat pelarut. Pemilihan pelarut yang tepat berdasarkan kepolaran dan kelarutannya mempengaruhi efektivitas pemisahan. Pelarut yang berbeda dapat mengekstrak senyawa dengan sifat fisika kimia yang berbeda. Yang kedua ada kepolaran senyawa. Senyawa yang lebih polar atau nonpolar akan lebih larut dalam pelarut dengan sifat yang sesuai, mempengaruhi pemisahan selama proses fraksinasi. Yang ketiga ada konsentrasi dan volume pelarut. Konsentrasi dan volume pelarut yang digunakan dapat mempengaruhi efisiensi pemisahan. Penggunaan pelarut dalam jumlah yang tepat dapat meningkatkan hasil fraksinasi. Yang keempat ada kecepatan dan durasi. Dalam teknik seperti sentrifugasi, kecepatan putaran dan durasi sentrifugasi mempengaruhi pemisahan partikel berdasarkan berat molekul. Yang kelima, suhu. Suhu dapat mempengaruhi kelarutan senyawa dan reaksi kimia selama fraksinasi, sehingga dapat mempengaruhi hasil pemisahan. Yang kelima, pH larut. pH larutan dapat mempengaruhi kelarutan dan stabilitas senyawa, serta interaksi antara senyawa dan pelarut. Kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis merupakan teknik kromatografi yang berguna untuk memisahkan senyawa organik. Karena kesederhanaan dan kecepatan TLC sering digunakan untuk memantau kemajuan reaksi organik dan untuk memeriksa kemurnian produk. Teknik pemisahan dengan KLT memiliki banyak kelebihan karena KLT merupakan teknik yang serbaguna yang dapat diaplikasikan untuk hampir semua senyawa. Pemisahan dapat dicapai dengan biaya tidak terlalu mahal yang dihasilkan dari absorben yang baik dan dapat dicapai dengan biaya tidak absorben yang baik
dan pelarut yang murni. Pemisahan dapat dicapai dalam waktu yang singkat, sehingga memungkinkan KLT merupakan suatu teknik dengan jaminan keberhasilan di dalam pemisahan campuran yang tidak diketahui. Sedangkan beberapa kerugian dari KLT diantaranya yaitu KLT bisa menjadi pekerjaan yang kurang bersih, khususnya bila plat disiapkan sendiri. Para peneliti disarankan untuk menggunakan plat yang siap pakai. KLT dapat dibuat sebagai kromatografi kuantitatif dengan memodifikasi perlahan kromatografi, dan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Lebih baik untuk menggunakan analisis semi kuantitatif. Terima kasih. Kromatografi kolom merupakan suatu metode pemisahan fisik di mana komponen-komponennya dipisahkan dan didistribusikan di antara dua fase. Salah satu fase tersebut adalah suatu lapisan stasioner dengan permukaan yang luas, yang lainnya sebagai fluida yang mengalir lembut di sepanjang landasan stasioner. Pada fase stasioner bisa berupa padat maupun cair, sedangkan fase gerak bisa berupa cair atau gas. Kromatografi kolom adsorpsi merupakan salah satu contoh dari kromatografi cair atau padat, yang termasuk teknik tertua yang dioperasikan berdasarkan retensi terlarut pada permukaan absorben. Pada kromatografi absorpsi, fase stasionernya terdiri atas zat padat dan fase geraknya terdiri dari zat gas atau cair. Yang termasuk dalam kromatografi cair atau padat adalah kromatografi kolom absorpsi, kromatografi gas, dan kromatografi lapis tipis. Pada kromatografi kolom, campuran yang akan dipisahkan diletakkan pada bagian atas kolom penjerat yang berada dalam tabung kaca, tabung logam, atau tabung plastik. Kolom kromatografi tabung untuk pengaliran karena gaya tarik bumi atau gravitasi. Sistem bertekanan rendah biasanya terbuat dari kaca yang dilengkapi dengan keran jenis tertentu pada bagian bawahnya untuk mengatur aliran pelarut. Kromatografi kolom memiliki peranan yang sangat luas dalam berbagai bidang, misalnya dalam penentuan kualitatif dan kuantitatif suatu senyawa. Metode ini juga diaplikasikan dalam pemisahan molekul-molekul penting seperti asam nukleat, karbohidrat, lemak, vitamin, dan molekul penting lainnya. Selain itu juga bisa digunakan investigasi suatu senyawa berbahaya dalam pasien atau korban. Kromatografi kolom memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah dapat digunakan untuk analisis dan aplikasi preparatif, menentukan jumlah komponen campuran, dan untuk memisahkan dan purifikasi. Selain itu, metode ini hanya membutuhkan alat dan bahan yang mudah didapat dan murah, hanya membutuhkan waktu yang singkat dan mudah pelaksanaannya. Kekurangannya adalah membutuhkan kemampuan dan teknik manual dan menyiapkan kolom yang sesuai dengan sampel, dan juga kurang akurat dalam penetapan kuantitatif komponen dalam senyawa. Kromatografi cair tekanan tinggi atau HPLC adalah teknik analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam campuran. HPLC sering digunakan dalam berbagai bidang seperti kimia analitik, farmasi, biokimia, dan industri makanan. Prinsip kerja HPLC melibatkan penggunaan pelarut cair sebagai fase gerak yang dipompa melalui kolom berisi fase diam dengan tekanan tinggi. Sampel yang akan dianalisis disuntikkan ke dalam aliran pelarut dan melewati kolom, di mana komponen-komponen dalam sampel dipisahkan berdasarkan interaksi mereka dengan fase diam. Setelah melewati kolom, komponen-komponen terpisah dideteksi oleh detektor yang menghasilkan sinyal untuk dianalisis. HPLC menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi, dan resolusi pemisahan, sehingga sangat berguna untuk analisis kuantitatif dan kualitatif senyawa-senyawa dalam campuran kompleks. Burung jantan, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih.